Baiklah baby, kata Dev yang membuat wajah Maura memerah. Dadanya berdebar tidak karuan, sangat berbeda saat dengan mantannya yang brengsek itu, dia tidak merasakan getaran-getaran aneh seperti ini. Dev ingin rasanya tertawa melihat wajah istrinya itu yang memerah, dia sendiri yang meminta, dia pula yang merasa malu. Maura kembali fokus mengemudi, dan beberapa saat kemudian mereka memasuki kawasan perumahan elit. Dev yang melihat perumahan tersebut tidak merasa heran, karena ini adalah kawasan kediaman milik keponakannya Nabila, juga adik ipanya Ara. Lah jadi semakin gugup, kalau seandainya keponakannya itu tahu tentangnya, pasti akan memarahinya seperti ibu-ibu komplek. Dia belum siap untuk mengatakan kepada keponakannya itu bahwa ia sudah menikah. Apalagi keponakannya itu baru saja melahirkan. Cit. Tak lama kemudian mereka telah sampai di depan pintu gerbang kediaman milik Maura, penjaga sudah siap untuk membuka gerbangnya. Setelah pintu gerbang itu terbuka begitu lebarnya, masuklah mobil Maura ke dalam halaman rumah mewah miliknya. Dia turun dengan anggunnya, dan mengajak suaminya untuk masuk ke dalam. Untuk paperback milk suaminya biar bodyguard yang membawanya. Selamat siang Nona, tumben jam segini baru pulang. Kata pembantu yang menurutnya tidak sopan itu. 30. Dev yang melihatnya terkejut, bagaimana mungkin seorang pembantu memperlakukan majikannya sangat tidak sopan. Maura tidak peduli, dan melangkahkan kakinya ke ruangan lain. Ternyata di sana sudah ada orang tua palsunya yang sedang duduk berbincang di ruang keluarga. 23. Sang pembantu hanya mencebikkan bibirnya karena tingkah sombong nona mudanya itu. Hai sayang, kenapa baru pulang? Dari mana saja kamu semalam? Tanya Nyonya Shirley sangat lembut, matanya melirik ke arah samping putrinya tersebut. Dia menatap tajam kepada laki-laki yang berada di samping putrinya. Menelisik penampilannya yang seperti berandalan. Kamu dengan siapa sayang? Tanya Nyonya Shirley pura-pura ramah sedangkan suaminya hanya diam menatap tajam kepada laki-laki di samping putrinya itu. Dia Dev suamiku. Biur. Tuan Yoga menyemburkan air yang baru masuk ke mulutnya. Maksudmu apa Maura? Tanya Tuan Yoga tajam. Dia adalah suamiku, dan baru tadi pagi kami menikah, kata Maura tidak takut, meski melihat tatapan tajam orang tua palsunya itu. Beberapa hari lagi kamu akan menikah dengan Tommy, kata Tuan Yoga dengan suara mening. Aku tidak mau, dia hanya ingin memanfaatkan kekayaanku saja, kata Maura dengan suara lantang. Dek, Tuan Yoga dan Nyonya Shirley tidak tahu kalau tujuan utama laki-laki itu untuk memanfaatkan kekayaan. Apa maksudmu? 2. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Tanya Nyonya Shirley marah. Aku sudah mempunyai buktinya, lebih baik menikah dengannya, walaupun dia seorang berandalan tetapi baik dan menurut kepadaku, kata Maura menarik tangan Dev untuk segera naik ke atas dan masuk ke kamarnya. Kedua orang tua parubaya itu menatap kepergiannya Maura dengan saling pandang. Aku tidak percaya kalau Tommy hanya ingin memanfaatkan kekayaan kita saja, kata Nyonya Shirley menggelengkan kepalanya tidak percaya. Mungkin saja, kata Tuan Yoga menimpali. 31. Nyonya Shirley juga Tuan Yoga saling diam dengan pikirannya masing-masing. Seperti ada sebuah lampu yang menyala di atas kepalanya tiba-tiba Nyonya Shirley membulatkan kedua matanya. Pak kamu kan tahu kalau Tommy itu putra satu-satunya dari pengusaha kaya. Tidak mungkin kan kalau dia hanya memanfaatkan Maura demi mengambil hartanya. Lebih baik kita nikahkan saja Tommy dengan Nina toh mereka juga sudah mempunyai hubungan di belakang Maura. Kita akan semakin kaya, dan saat usia Maura sudah 22 tahun kita akan mengambil alih semua aset yang dia miliki. Toh dia hanya menikah dengan laki-laki yang tidak berguna, pasti tidak bisa melakukan apa-apa, kata Nyonya Shirley tersenyum senang. Benar juga, aku juga sudah muak dengan kelakuannya yang suka menghambur-hamburkan uang, susah payah aku mempertahankan perusahaannya. Dia malah enak-enakan foya-foya kata Tuan Yoga yang merasa geram dengan putri angkatnya itu. Benar juga kata Papa, sebenarnya aku juga sayang dengan harta kita, tetapi kan,
Aku ingin membuat dirinya bodoh. Dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa hartanya, biarkan dia terlena dengan semua kekayaannya, sampai-sampai dia akan tunduk kepada kita. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa uang, dan sudah pasti dengan sukarela dia akan menyerahkan perusahaan kepada kita. Setelah perusahaan itu ada di tangan kita, barulah kita akan menyerahkan kepada putri kita satu-satunya yang cerdas itu, dia pasti akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Tidak seperti gadis bodoh itu yang hanya bisa menghambur-hamburkan uang. Kata Nyonya Shirley panjang lebar dan diangguki oleh suaminya itu. Nanti setelah Nina pulang kuliah, Mama akan segera memberitahukan berita ini. Pasti dia sangat senang, kata Nyonya Shirley penuh semangat yang menggebu-gebu. Tuan Yoga hanya tersenyum melihat tingkah istrinya yang tidak sabaran. Maura dan Dev saat ini sudah berada di kamarnya. Aku akan mandi dulu, Anda bisa istirahat di sana, Maura menunjuk ranjangnya yang besar itu. Karena walaupun mereka menikah tidak saling cinta dan juga tidak saling kenal, tetapi Maura tidak membiarkan suaminya untuk tidur di sofa atau karpet, walaupun itu mungkin sudah terbiasa. Dev mengangguk, dan dia mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang. Dev melihat kepergian Maura dengan membawa pakaian ganti ke dalam kamar mandi, sampai pintu kamar mandi itu tertutup. Ia hanya menyunggingkan senyumnya. Tut, tut, tut. Dev mencoba menghubungi keponakannya itu. Tetapi tidak diangkat. Dia berusaha menghubunginya kembali. Tut, tut, tut. Halo, assalamualaikum Om, bagaimana kabar Om? Tanya Nabila lembut. 32. Waalaikumsalam, alhamdulillah Om baik-baik saja, kata Dev tersenyum. Kamu bagaimana kabarnya, dan ponakanku yang lucu-lucu? Tanya Dev penasaran, karena beberapa hari ini setelah keponakannya melakukan akikah dia belum pernah ke sana lagi. 2. Alhamdulillah kami baik, dari semalam kenapa tidak bisa dihubungi Om? Tanya Nabila penasaran karena setiap hari pasti dia atau onnya itu selalu memberi kabar. Semalam ponsel aku ketinggalan di restoran, besok bisakah kita bertemu di restoran? Aku ingin mengatakan sesuatu hal penting, kata Dev yang membuat Nabila penasaran. Apa itu Om? Besok saja, Om akan mengatakan langsung kepadamu. Kuharap kamu jangan terkejut, kata Dev semakin membuat Nabila penasaran. Baiklah, insya Allah besok Nabila akan ke tempat Om. Sudah dulu, Nabila tutup teleponnya, Baby Lana menangis. Assalamualaikum, kata Nabila di seberang sana. Waalaikumsalam. Tut. Nabila mematikan sambungan teleponnya setelah mendapat balasan salam dari omnya. Dev tersenyum menatap ponselnya, dia melihat-lihat foto keponakannya saat baru lahir, terlihat sangat lucu, apalagi saat acara akikah, masih bayi tetapi sudah memakai baju koko dan juga baju muslim. 23. Dev menaruh ponselnya di atas meja nakas, dia melihat sekeliling kamarnya, yang semuanya hampir bernuansa pink, dasar masih seperti bocah. Gumam Dev melihat kamar yang sangat luas itu tetapi sedikit menyakitkan matanya karena hampir semua barang yang ada di kamar itu berwarna pink. Ceklek. Tak lama kemudian keluarlah Maura dari kamar mandi dengan sudah memakai pakaian rapi dengan rambut yang masih basah, terlihat sangat cantik dan segar, tanpa polesan apapun. Aku akan mandi, Dev juga membawa ganti seperti yang Maura lakukan. Maura melihat kepergian suaminya yang seperti biasa saja, seakan suasana kemewahan rumahnya seperti sudah terbiasa di matanya. Biasanya kalau orang miskin masuk ke rumah bak istana pasti akan terkejut, atau terkesima, tapi tidak dengan suaminya, dari raut wajahnya terlihat biasa-biasa saja. Ah sudahlah, aku tak mau berpikir lebih jauh, yang pasti sekarang dia sudah menjadi suamiku, gumam Maura mengambil hair dryer yang ada di meja riasnya, untuk mengeringkan rambutnya yang masih basah. Tak lupa dia memakai serangkaian skincare untuk seluruh tubuhnya. Ceklek. 33. Tak lama kemudian Dev keluar dengan penampilan barunya yang membuat Maura tercengang. Maura menatapnya tanpa berkedip, auranya sangat kelihatan. Dev memakai baju koko juga sarung, tak lupa memakai pecinya yang ia letakkan di sofa,
Maura memperhatikan gerak-gerik suaminya juga penampilannya yang membuat matanya tidak mau berhenti berpaling. Maura, arah kiblatnya kemana? Tanya Dev yang membuat Maura gelagapan, karena dia sendiri tidak tahu arah kiblat. Maura menggeleng pelan dan menunduk karena dia malu kepada laki-laki di depannya. Ini aku tidak tahu, jawab Maura lirih. Dev meneong pelan melihat wanita di depannya itu. Kemudian dia mengambil ponselnya untuk melihat arah kiblat. Lalu Dev menggelar sajadahnya menghadap arah kiblat yang sudah ia ketahui lewat ponselnya. Kemudian melakukan salat zuhur. Maura duduk di ranjang dan melihat apa yang sedang laki-laki itu lakukan. Matanya menatap lurus tanpa berkedip, setiap gerakan yang dilakukan terasa indah baginya. Maura tidak beranjak dari duduknya walaupun suaminya itu adalah selesai melakukan ibadahnya. Apa yang kau lakukan Tuan? Tanya Maura penasaran. Aku habis salat zuhur, memangnya kenapa? Dev balik bertanya melihat raut kebingungan istrinya itu. Maura menunduk malu, aku tidak pernah melakukan sholat, bahkan aku tidak tahu bacaannya, kata Maura jujur. Dev menatap kasihan kepada istrinya itu, ternyata orang tua palsunya begitu jahat, sampai membuat wanita di depannya ini seperti orang bodoh. Maukah mulai saat ini kamu belajar? Tanya Dev tulus. Maura mengangguk, wajahnya berbinar cerah. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Maura yang tidak tahu harus memulai dari mana. Aku akan mengajarkanmu caranya beribadah, kata Dev tulus. Ternyata istrinya ini benar-benar buta soal agamanya, padahal sudah jelas-jelas di KTP-nya tertulis bahwa dia seorang muslim. Apa kamu punya mukena? Tanya Dev penasaran. Maura menggeleng, tidak ada, aku tidak pernah melakukannya sama sekali seumur hidupku, kata Maura yang lagi-lagi membuat Dev merasa sangat prihatin. 34. Seharian mereka berada di kamarnya hanya untuk belajar dan berbincang sampai waktu makan malam tiba, mereka memutuskan untuk turun untuk melakukan makan malam. Tak. Suara Hels Maura terdengar begitu nyaring saat mendekati ruang makan. 1. Maura berjalan bersama Dev saling beriringan. Maura duduk di samping papa palsunya itu, dan berseberangan dengan mama palsunya juga adik kesayangannya yang juga palsu itu. Semuanya menatap dengan wajah penuh kepura-puraan seperti biasanya. Bedanya saat ini terlihat tatapan mengejek dari semuanya ke arah suaminya. Nina yang berada di samping mamanya tersenyum menyambut kedatangan kakak tercintanya. Dia menatap tidak suka kepada kakaknya yang terlihat sangat cantik, kalau tidak memakai makeup tebalnya. Apalagi pakaian yang dikenakan kali ini sangat tertutup. Sungguh bikin iri saja, tetapi ia harus tetap berpura-pura biasa saja. Kak, aku menunggumu dari siang, tapi kakak tidak keluar juga. Tatapannya sejenak berpindah ke arah samping kakaknya sekilas, di mana laki-laki berjambang lebat, tak lupa kumis, juga rambut gondrongnya, banget, penampilan yang sangat menjikan. Menurutnya, karena dia suka laki-laki yang rapi seperti Tommy. Apa benar kakak sudah menikah? Tanya Nina pura-pura terkejut, padahal mamanya itu sudah menceritakan perihal pernikahan kakaknya itu. Maura mengangguk tanpa menjawab, biasanya saat berkumpul seperti ini Maura akan heboh, dia akan menceritakan tentang keseruannya saat di kampus, tentang dirinya yang suka membuli orang, tetapi malah dapat dukungan dari orang tuanya. Sungguh orang tua yang aneh bukan dan ternyata karena dia bukan anak kandungnya. Maura tersenyum miris kalau mengingat kebodohan dirinya. Bagaimana dengan Kak Tommy? Kasihan dia, pasti sangat sedih mendengar kakak sudah menikah, kata Nina pura-pura sedih padahal dalam hatinya dia begitu bahagia, karena kekasih gelapnya itu tidak jadi menikah dengan kakaknya ini. Tapi sayangnya aku sudah menikah, aku ingin meminta satu permintaan kepadamu, apakah kamu akan mengabulkan permintaanku, adikku sayang? Tanya Maura dengan suara lembutnya, wajahnya penuh harap. Dek, Nina mulai gelisah dengan pertanyaan kakaknya itu, sebenarnya apa yang akan kakaknya minta darinya. Sementara Nyonya Shirley dan Tuan Yoga hanya menyimak obrolan putrinya. Dev diam saja melihat percakapan itu.
Kakak ingin meminta apa dariku? Jangan yang aneh-aneh ya kak, kan kakak lebih kaya dariku, kata Nina pura-pura merendah, tetapi wajahnya menunjukkan ketegangan. Maukah kamu menggantikan aku untuk menikah dengan Tommy? Kata Maura pelan, yang pura-pura sedih. Nyonya Shirley dan Tuan Yoga saling lirik dan menyunggingkan senyumnya sedikit. 35. Nina merubah ekspresinya agar terlihat tidak senang, tapi kenapa kakak malah memintaku untuk menikah dengannya? Sementara kakak sangat mencintainya, kenapa juga tiba-tiba saja kakak menikah dengan laki-laki di samping kakak? Tanya Nina dibuat sedih. Sebenarnya kakak menikah dengannya karena semalam kita digerebek oleh warga, semalam kakak terjebak hujan, dan saat itu kakak dalam keadaan mabuk, dan tidak sengaja laki-laki di samping kakak ini menolong kakak dan membawa kakak ke sebuah pondok, dan terjadilah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di antara kami. Lagi pula daripada kami diarak ke kantor polisi, lebih baik kami menikah saja, apalagi kami melakukannya berkali-kali. Kalau sampai aku hamil bagaimana? Tidak mungkin kan Tommy mau menerima aku yang sudah tidak suci lagi. Kata Maura tertunduk pura-pura sedih, raut wajahnya dibuat sedih dan mulai terisak. Nyonya Shirley menaikkan sudut bibirnya sedikit, betapa bodohnya anak angkatnya ini, padahal dia punya uang banyak, tinggal bungkam saja semuanya pakai uang, sudah kelar, urusannya selesai, gumam Nyonya Shirley dalam hati. Untung dia bodoh, selanjutnya tertawa di dalam hati. Begitupun dengan Tuan Yoga yang melirik istrinya, dan mengedipkan kedua matanya karena mereka satu pemikiran. Sebenarnya perilaku mereka tidak lepas dari tatapan tajam Dev, tetapi mereka tidak menyadari karena saking asyiknya dengan pemikirannya masing-masing. Nina menatap kasihan kepada kakaknya. Apakah kakak tidak apa-apa? Kenapa kakak tidak menghubungi kami? Kata Nina yang pura-pura kasihan dan diangguki oleh kedua orang tuanya. Itu masalahnya, ponselku kehabisan daya dan kalian tahu sendiri semalam mati lampu, dan dia sendiri juga ponselnya ketinggalan di tempat kerjanya, ucapnya pelan dan air matanya keluar sedikit. Tolong ya adikku sayang, mama sama papa sudah terlanjur menyebar undangannya, kalau tidak ada pernikahan pasti keluarga kita akan sangat malu, kata Maura sedih, ia menghapus air matanya yang membasahi pipinya. Nina menatap kedua orang tuanya bergantian, aku terserah mama papa saja, apapun keputusan mereka, aku akan mengikutinya, kata Nina lembut, dan menggenggam kedua tangan kakaknya yang berada di atas meja untuk memberi kekuatan kepada kakaknya itu. Benar Nina, kakakmu itu sudah benar, dia rela menikah dengan laki-laki yang baru dikenalnya, rela mengorbankan perasaannya demi harga dirinya. Lebih baik kamu menggantikan kakakmu untuk menikah dengan Tommy, walaupun kamu tidak mencintainya, setidaknya berkorbanlah untuk kami yang sudah membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Kamu tidak mau kan orang tuamu menanggung malu? Nyonya Shirley menggenggam tangan putrinya itu, yang sudah terlepas dari kakaknya, meminta belas kasihan kepada putrinya, agar mau menggantikan kakaknya menikah dengan tunangannya. Sesekali Nyonya Shirley juga Tuan Yoga menatap tidak suka kepada suami Maura yang seperti berandalan, tetapi mereka tidak mau berkomentar apapun, padahal dalam hatinya sangat jijik bisa makan satu meja dengan orang miskin. Nina tertunduk lesu, baiklah, aku mau menggantikan kakak, asal mama juga papa tidak malu, kasihan kakak juga, dia sudah rela berkorban banyak karena masalah ini. Lalu wajahnya mendongak menatap laki-laki di depannya ini. Kakak tidak mengenalkan suami kakak itu kepada kami. Tanya Nina, tatapannya mengejek suami kakaknya ini yang menurutnya sangat buruk, sangat cocok sekali dengan kakaknya yang bodoh itu. 36. Namanya Dev, kamu bisa memanggilnya kakak ipar, kata Maura memperkenalkan suaminya kepada adiknya itu. Namanya bagus sekali, kata Nina pura-pura senang. Tidak sesuai dengan penampilannya, lanjutnya dalam hati. Salam kenal kakak ipar, kata Nina pura-pura senang. Dev hanya mengangguk. Sudah, nanti makanannya keburu dingin, ayo kita makan malam, kata Tuan Yoga menengahi percakapan mereka. Maura mengambilkan makanan untuk suaminya, karena dari tadi Dev hanya diam saja, seperti menatap bingung makanan yang ada di meja. Ayo dimakan, kata Maura lembut.
Dev mengangguk lalu memasukkan 1 sendok nasi beserta lauknya ke dalam mulutnya. Mengunyah dengan pelan, meski semua mata melirik dirinya tidak suka. Tetapi dia berusaha tetap cuek. Sampai beberapa saat kemudian mereka menyelesaikan makanannya tanpa bersuara. Dan mereka berpindah ke ruang keluarga. Ting tong. Suara bel berbunyi, padahal mereka baru saja akan mendudukkan diri di sofa untuk membicarakan masalah pernikahan. Semua mata saling tatap, dan bertanya-tanya, siapakah yang malam-malam begini bertamu ke rumah mereka. 37. Seorang pembantu rumah tangga masuk ke ruang keluarga, sekilas matanya mengejek nona mereka, Maura juga laki-laki di sampingnya yang menyakitkan matanya. "Permisi tuan, nyonya, di luar ada Tuan Tommy sedang menunggu nona Maura, katanya ingin bicara penting," ucap pembantu itu dengan sopan. Maura menatap suaminya sekilas, lalu Dev mengangguk, "Suruh tunggu sebentar," kata Maura tidak suka dengan pembantu itu. Pembantu itu mengangguk lalu bergegas untuk keluar menemui tamunya. "Mau apa lagi dia? Padahal aku sudah memutuskannya lewat telepon tadi," gumam Maura dalam hatinya. Waktu sore hari tadi, Maura sudah menelpon Tommy untuk membatalkan pernikahannya dan mengganti mempelai wanitanya dengan adiknya Nina. Dia sudah setuju mesti berdebat dulu dengannya. Tetapi dia minta syarat untuk tinggal di rumah ini setelah menikah dengan adiknya. Entahlah, apa yang akan direncanakan laki-laki itu, karena ingin menumpang tinggal di rumah ini. "Aku keluar dulu ya." Mereka yang ada di ruang keluarga tersebut menganggukkan kepalanya, membiarkan Maura menyelesaikan urusannya. Maura membisikkan sesuatu kepada suaminya, "Aku akan temui dia. Anda di sini saja, kalau Anda tidak nyaman lebih baik ke kamar saja. Nanti aku akan menyusul." Dev tersenyum mengangguk. Meski tubuhnya merinding mendengar bisikan istrinya karena terlalu dekat, sehingga hembusan nafas yang hangat itu menyentuh kulitnya. Maura beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke arah ruang tamu untuk menemui mantan tunangannya itu. Setelah kepergian Maura, Mama, Papa dan juga Nina malah meninggalkan Dev seorang diri di ruang keluarga, lalu pergi ke kamarnya masing-masing, tanpa mau tahu urusan Maura, yang jelas mereka sangat puas, karena Nina yang menjadi pemenangnya. Tak. Maura berjalan dengan santainya menuju ruang tamu yang tidak terlalu jauh dari ruang keluarga. Tommy yang sedang berdiri, menghadap lukisan yang tertempel di dinding begitu serius, melihat dengan detail ukirannya yang sangat indah. Dengan kedua tangan ia masukkan ke saku celananya. Terlihat mengagumkan bagi para wanita di luar sana. Bohong kalau Maura tidak mengagumi laki-laki itu, wajahnya juga tampan sehingga banyak sekali wanita yang mengejarnya. Sayangnya kelakuannya sangat bejat, sehingga membuat Maura muak dan juga benci, mengingat pengkhianatan yang laki-laki itu lakukan. "Untuk apa kamu kesini lagi? Belum cukupkah penjelasanku tadi?" kata Maura Granem. Ia sudah mengatakan kalau Tommy telah berkhianat dengan adiknya Nina, sehingga Tommy tidak berkutik saat Maura meminta untuk membatalkan pernikahannya. Walaupun tadi Tommy tidak percaya, tetapi setelah Maura mengirim videonya, barulah dia mengaku dan mau menikahi adiknya, karena Maura mengancam akan menyebarkan video tersebut. Tommy akhirnya mau tetapi dia meminta agar bisa tinggal di rumah Maura, karena sebenarnya lah mau mencari barang bukti tersebut. 38. Tommy berbalik badan karena ingin memaki mantan tunangannya itu yang berani berkata ketus kepadanya. "Dek, apa ini? Lihatlah wanita di depannya ini, wajahnya sangat polos tanpa memakai make up apapun, dan pakaiannya yang sangat sederhana." Maura memakai dress berlengan pendek sampai siku, dan bagian bawah menyentuh betisnya. Tommy menelisik penampilan mantan tunangannya dari atas sampai bawah, yang terlihat sangat sempurna. Tommy berdehem untuk menomalkan hatinya yang sempat berdecak kagum terhadap wanita di depannya ini yang sangat berbeda, cantik, bahkan sangat cantik tanpa riasan sedikitpun. "Aku ingin menjelaskan masalah tadi, bisakah kita melanjutkan pernikahannya?" kata Tommy dengan nada lembut, seperti tersihir oleh kecantikan wanita di depannya ini yang telah ia sia-siakan. Maura tersenyum mengejek.
Kedua tangannya terlibat di dadanya. Itu tidak mungkin, kau sudah mengkhianatiku, dan tidur bersama adikku. Apakah itu tidak cukup untuk menjelaskan bahwa pernikahan kita batal dan kamulah yang menghancurkannya, kata Maura berterus terang. Maafkan aku Maura, sebenarnya bukan begitu, aku adalah laki-laki normal, aku sudah dewasa, tentu saja aku memiliki semangat, sedangkan kamu sendiri tidak pernah mau aku sentuh, kata Tommy menjelaskan, dan berjalan mendekat ke arah Maura, untuk memeluknya. Tetapi Maura tidak terima, dia malah mendorong tubuh Tommy sampai mundur beberapa langkah ke belakang. Membuat Maura tersenyum mengejek. Sudah terlambat, aku paling benci dengan pengkhianat, apalagi kamu mengkhianatiku dengan adikku sendiri. Mungkin kalau dengan orang lain, aku bisa mempertimbangkan lagi, tapi ini adikku. Maura menunjuk dadanya sendiri. Bagaimana kalau adikku hamil anak kakak iparnya sendiri? Maura menatap tajam ke arah Tommy. Apa kata orang? Bukan hanya reputasi keluargaku yang hancur, keluargamu juga pasti akan menanggung malu, kata Maura dengan suara dinginnya. Tommy diam tak berkutik. Benar apa yang mantan tunangannya itu katakan? Betapa bodohnya dia, bisa terjerat oleh pesona Nina, padahal jelas-jelas, Maura lebih dari segalanya, wajahnya, tubuhnya, semuanya sangat sempurna. Tommy larut dengan pikirannya sendiri, menyesal, tentu saja menyesal. Tetapi ia tidak boleh diam saja. Lalu menatap tajam ke arah Maura, jangan sok suci Maura, aku juga tahu kelakuanmu di belakangku, yang suka pergi ke klub malam. Aku tidak yakin kalau kamu tidak melakukan apa-apa. Apalagi dalam keadaan mabuk, kata Tommy menatap sinis ke arah Maura. Tadi dia sempat terpesona dengan wajah cantik Maura, tetapi kalau teringat dengan kelakuannya, dia pun membencinya. Tommy tersenyum remeh. Apa yang kamu lihat, belum tentu itu benar, kata Maura membalas tatapan tajam Tommy. Tapi terserah, kalau kamu mau menilai buruk tentangku. Yang jelas aku sangat beruntung, karena bisa melihat pengkhianatanmu di belakangku, lanjutnya. Dan saat ini aku sudah menikah, kata Maura yang membuat Tommy terkejut. 39. Aku sudah menikah tadi siang, dengan laki-laki yang lebih baik darimu, kata Maura yang membuat Tommy tertawa. Mana mungkin ada laki-laki yang mau menikahi wanita sepertimu, kata Tommy tersenyum mengejek. Kenapa tidak? Suara berat terdengar dari arah belakang. Dev datang dengan wajah datarnya, lalu memeluk pinggang Maura di depan Tommy. Kami sudah menikah tadi siang, kata Dev yang membuat Tommy tertawa, apalagi melihat penampilan laki-laki semrawut di depannya ini. Apa kau tidak salah Maura? Menikah dengan laki-laki berandalan seperti dirinya. Tommy tersenyum mengejek, melihat penampilan Dev dari atas sampai bawah, meski memiliki tubuh yang sempurna, tinggi juga gagah, tetapi wajah dan penampilannya, sungguh menggelikan. Memangnya kenapa dengan suamiku, dia lebih baik darimu, tidak sepertimu, tukang selingkuh, penjahat kelamin, suka celap-celup sana-sini, memangnya aku tidak tahu apa? Sangat menjikan. Kata-kata Maura sangat pedas, membuat Tommy mengepalkan kedua tangannya. Harga dirinya terinjak-injak oleh mantan tunangannya itu. Kurang ajar. Tommy melayangkan tangannya akan menamparkan Maura, tetapi ditangkis oleh Dev. Ternyata Anda bukan hanya penjahat kelamin, tetapi juga seorang pecundang, yang berani mengangkat tangannya kepada seorang wanita. Dev masih memegang tangan Tommy lalu menghempasnya dengan keras. Aku akan buat perhitungan dengan kalian. Lihat saja nanti. Aku akan menghancurkanmu Maura. Wanita munafik, tunggu saja pembalasanku, kata Tommy menunjuk-nunjuk wajah Maura juga Dev. Ia menatap tajam ke arah pasangan suami istri itu, dan berlalu pergi meninggalkan rumah Maura, dengan langkah cepat. 40. Malam kian larut, pasangan suami istri itu berbincang cukup lama, sudah tidak ada rasa canggung lagi di antara keduanya, apalagi Maura yang usianya jauh lebih muda dengan Dev, sisi manjanya sering keluar kerap kali mereka berdebat. Dev melihat istrinya yang sesekali menguap, dan sedikit mengeluarkan air matanya di sudut matanya.
Dia masih duduk di sofa bermain dengan ponselnya untuk memeriksa hasil kerjanya, sedangkan Maura duduk bersila di ranjangnya dengan mata fokus melihat layar laptopnya. "Sudah malam, sebaiknya kamu tidur dulu," kata Dev memperingatkan istri kecilnya itu. Karena sedari tadi sibuk dengan laptopnya. "Anda saja dulu, aku belum ngantuk," kata Maura tanpa menoleh, padahal jelas-jelas dia sudah menguap. Ia masih memegang laptopnya. Maura sedang serius mengerjakan tugas kampusnya yang sudah lama tidak dikumpulkan. Karena dia paling malas untuk belajar, tinggal pakai uang, urusannya kelar untuk mendapatkan nilai sesuai keinginannya. Tapi kini Maura ingin berubah, seperti kata suaminya itu. Agar tidak mudah dibodohi, dirinya harus pintar, salah satunya dengan belajar. Dev mengangguk. "Baiklah." Dev berjalan mendekat ke arah ranjang. Lalu melepaskan celana jeansnya dan jaketnya juga, hanya menyisakan boxer juga kaos lengan pendek. Dia laki-laki, apalagi sudah menjadi suaminya, jadi tidak ada rasa malu. Lalu naik ke ranjangnya, tidur terlentang menghadap langit-langit. Tanpa menutupi tubuhnya dengan selimut. Maura melirik sekilas ke arah suaminya itu, lagi-lagi diterpesona dengan bentuk tubuh suaminya yang terlihat sangat gagah, apalagi memakai kaos berwarna putih, sangat tercetak jelas roti sobek di perutnya. Sampai Maura menelan Slavinanya. Tangannya tetap menari-nari di atas keyboardnya, tetapi sesekali matanya melirik ke arah suaminya yang sudah memejamkan matanya. "Hufet." Maura menghembuskan nafasnya kasar. "Aku jadi tidak bisa berkonsentrasi, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja," gumam Maura dalam hati, lalu menutup laptopnya dan menaruhnya di atas nakas samping tempat tidurnya. Dia membetulkan bantal-bantal yang memisahkan antara dirinya dengan suaminya. Tidak lupa menarik selimutnya sampai menutupi leher. Tak lama kemudian, Maura ikut tertidur menyusul suaminya pergi ke alam mimpi. Di kamar lain, tepatnya di sebelah kamar Maura, kamar mewah bernuansa putih, terlihat elegan juga hidup, dengan perabotan mewahnya, melengkapi isi kamar tersebut, membuat siapapun betah berlama-lama di dalam kamar. Saat ini Nina sedang kesal juga takut memikirkan hal tadi. Nina berjalan mondar-mandir. Diam-diam Nina menguping pembicaraan kakaknya dengan Tommy. Ternyata kakaknya sudah tahu kalau dirinya mengkhianatinya dengan tunangannya, tetapi bukan itu yang membuatnya takut. Dia takut kalau Maura mengetahui. 41. Bahwa dia bukanlah anak kandung mama papanya. Pasti orang tuanya akan marah besar kepada dirinya, karena belum waktunya rahasia itu terbongkar. Dia hanya berani mengatakannya kepada Tommy. "Bagaimana ini?" gumam Nina seorang diri. "Apa kakak sudah tahu yang sebenarnya?" Nina menggigit kuku cantiknya. Matanya tertuju ke arah ponsel yang terletak di meja nakas, samping tempat tidur. Nina melangkah mendekat ke arah meja lalu meraih ponsel itu. Dia menghubungi Tommy. Tut, tut, tut. Tidak diangkat. Nina mencoba menghubungi kembali. Tut, tut, tut. "Halo baby, kenapa malam-malam menghubungiku?" Tanya Tommy dengan nafas tersengal. Tetapi masih berusaha untuk lembut. "Honey, kenapa suaramu begitu?" Nina balik bertanya, karena sedikit curiga mendengar nafas kekasihnya yang terdengar berbeda, seperti menahan sesuatu. "Aku sedang berolahraga baby, aku kesal dengan Maura, lebih baik aku melampiaskan lewat gym," kata Tommy berbohong. Nina mengangguk setuju. "Honey, apakah kakak tahu, kalau kita membicarakan soal dia adalah anak angkat?" Tanya Nina dengan wajah gelisah. Ia berterus terang kepada kekasihnya itu. "Tenang saja baby, dia tidak tahu, karena dia langsung pergi saat melihat kita melakukan itu," kata Tommy menenangkan kekasihnya, karena memang begitu adanya. Maura mengatakan kalau dia langsung pergi setelah melihat hal yang menjijikan. Terlihat durasi videonya yang sedikit. Dan itu semua di saat dirinya baru bermain dengan Nina, sedangkan pembicaraan mereka, setelah 1 jam selesai. Tidak mungkin Maura menunggu selama itu. Nina memegangi dadanya, yang mulai merasa tenang.
ini dirinya tinggal bersandiwara kepada kakaknya agar terlihat seperti korban. Dari bujuk rayu Tommy. Baiklah, kalau begitu, lanjutkan olahraganya, aku mau tidur, ini sudah malam, Dahani selamat malam, aku mencintaimu. Ucap Nina dengan mesra, suaranya mendayu-dayu membuat sesuatu di sana bangkit kembali. Malam juga baby, love you more, balas Tommy di sana. Nina mematikan sambungan teleponnya, menaikkan kakinya ke ranjang, lalu merobohkan badannya di ranjangnya yang sangat empuk itu. Menaikkan selimutnya sampai batas dadanya tak lupa mematikan lampu tidurnya, lalu berusaha untuk memejamkan matanya. Meskipun sedikit gelisah, tidak sabaran untuk menyambut hari esok. 42. Sementara di sebuah klub malam, kalangan elit, di sana terdapat banyak kamar khusus bagi para pengunjung yang ingin menginap, dan salah satunya, Tommy saat ini sedang berada di salah satu kamar mewah tersebut dengan beberapa wanita yang saling bergantian. Tommy tersenyum mengejek, melihat kekasihnya sudah mematikan teleponnya, wanita tidak berguna, sama bodohnya dengan kakak angkatnya, bedanya dia lebih bodoh, mau saja menyerahkan kesuciannya. Gumamnya terkekeh, lalu matanya melirik wanita yang saat ini baru keluar dari kamar mandi. Ayo baby. Kita lanjutkan permainan tadi, kata Tommy menarik wanita di depannya dan segera mengungkungnya. Di tempat lain, tepatnya di rumah Mike, dia sedang berusaha menenangkan putranya yang tengah terbangun dari tidurnya, menangis, lalu memberi asip yang sudah ia panaskan, sedangkan Nabila sedang menyusui putrinya sambil rebahan. Senyum tulus terukir pada keduanya. Mas, besok aku akan menemui Om Dev di restorannya, sambil melihat-lihat restoran yang sedang viral itu, aku belum sekalipun ke sana. Kata Nabila pelan, setelah memindahkan putrinya ke box bayi di samping ranjangnya. Lalu naik lagi ke ranjangnya. Mike baru menyadari, saat istrinya hamil tidak pernah mengajaknya ke restoran omnya itu. Iya tidak apa-apa. Tapi maaf, Mas tidak bisa mengantarmu, karena besok ada meeting penting, kata Mike lembut. Dia mencoba menidurkan putranya di box bayi samping adiknya. Aku bisa pergi bersama sopir. Terima kasih, kata Nabila tersenyum lembut melihat suaminya sedang menurunkan anaknya di box bayi. Setelah memastikan anak-anaknya sudah tertidur pulas, Mike kembali ke ranjangnya untuk melanjutkan tidurnya. Tadi Mike sempat terbangun gara-gara mendengar anaknya menangis. Ayo kita tidur lagi, ini masih malam, ajak Mike memeluk istrinya yang tubuhnya sudah kembali seperti semula saat masih gadis, padahal belum ada sebulan istrinya itu melahirkan. Nabila mengangguk, lalu menelusupkan kepalanya di dada bidang sang suami. Mike tersenyum. Kap tak lupa mencium kening sang istri dengan sayang. Lalu mereka sama-sama memejamkan kedua matanya. 43. Keesokan harinya, di rumah mewah milik Maura, yang saat ini masih diakui oleh orang tua palsunya terlihat lebih dingin dari biasanya. Semua orang tidak ada yang berbicara saat sarapan, hanya ada dentuman sendok yang saling bersahutan, aroma masakan lezat menguar begitu saja di hidung mereka. Maura dengan sukarela melayani suaminya, walaupun seumur hidupnya belum pernah dia melayani seorang laki-laki. Hubi mau nambah? Tanya Maura lembut. Membuat semua orang tercengang dengan panggilan Maura kepada suaminya itu. Tapi tidak ada yang bersuara. Karena saat ini mereka masih memerankan menjadi keluarga yang penuh kasih sayang di hadapan Maura. Dev menggelengkan kepalanya pelan. Tidak, terima kasih. Kata Dev pelan, Maura mengangguk. Dev tak sengaja melihat wajah Nina yang menemerah seperti menahan sesuatu. Kemudian Dev menyentuh tangan Maura, sampai Maura melihatnya. Ada apa? Bisiknya lembut. Dev mengangkat sedikit dagunya dan mengarahkan ke wajah Nina. Maura melihat arah pandang suaminya itu, dia terkejut melihat wajah Nina memerah. Nin, kamu kenapa? Tanya Maura pura-pura lembut. Nina menggeleng lalu menutup mulutnya. Kemudian berlari ke arah toilet yang ada di dekat dapur, karena dirinya sudah tidak tahan ingin memuntahkan seluruh isi perutnya. Huek, huek,
Huek. Semua orang mengejar Nina, kecuali Dev yang masih diam di tempatnya, sambil memutar bola matanya malas. Tok tok tok. Nin, kamu kenapa sayang? Tanya Mama Shirley lembut, dia mengetuk pintunya menunggu jawaban dari putrinya tersebut. Tetapi tidak ada jawaban juga selain suara orang muntah di dalam toilet. Setelah beberapa waktu menunggu di luar pintu toilet. Ceklek. Pintu toilet terbuka dan menampilkan wajah Nina yang sangat pucat. 44. Nyonya Shirley langsung memeluk putrinya tersebut, kamu tidak apa-apa sayang. 2. Apa kamu sakit? Tanya Nyonya Shirley khawatir dengan anak sermata wayangnya itu. Aku hanya masuk angin Mama, tidak perlu khawatir, Nyonya Shirley mengelus lembut rambut putrinya itu. Ayo Mama antar ke kamar. Hari ini kamu tidak usah kuliah dulu, kata Nyonya Shirley penuh perhatian. Sebelum melangkahkan kakinya ke kamar Nyonya Shirley menoleh ke arah Maura, Maura, nanti izinkan Nina tidak masuk kuliah dulu karena sedang sakit. Iya mah. Jawab Maura menurut. Maaf Papa, Mama tidak bisa mengantar Papa ke depan. Mama mau mengantarnya dulu ke kamarnya. Kata Nyonya Shirley kepada suaminya yang saat ini masih berdiri di samping Nina, untuk menahan berat badan Nina yang sedikit lemas. Kalau begitu Papa berangkat dulu ya Ma, semoga Nina cepat membaik. Bila perlu Mama panggil dokter saja untuk memeriksa Nina. Kata Tuan Yoga menatap kasihan kepada putrinya itu. Tidak usah Pak, tidak usah memanggil dokter. Setelah istirahat juga Nina pasti akan sembuh. Ucap Nina menolak untuk diperiksa, karena dia takut mendengar hal yang tidak perlu tahu, karena sudah seminggu ini dirinya telat datang bulan. Baiklah. Kalau begitu Papa berangkat dulu ya ucap Tuan Yoga mencium kening sang istri, mengusap kepala Nina. Dan hanya tersenyum Maura, setelah dia berjalan menjauh dari toilet dan beberapa langkah lagi akan keluar dari ruang makan, sekilas. Matanya menatap tajam ke arah Dev, yang menurutnya laki-laki tidak tahu diuntung. Hanya parasit yang ingin menumpang hidup enak pada Maura. Setelah kepergian Tuan Yoga ke kantor, juga dengan kepergian Nina juga mamanya, kini tinggal Maura juga Dev. Maura sudah siap dengan pakaian kasualnya, celana jeans panjang, kaos lengan panjang, rambut dikuncir kuda. Juga sepatu sneakers berwarna putih, tak lupa tas ranselnya untuk membawa laptop. Dev juga sudah siap memakai pakaian seperti biasa. Mereka berjalan keluar rumah dan menuju garasi mobilnya. Sebelum mereka sampai ke garasi, Maura berhenti dahulu di kerumunan para penjaga. Pak, apakah motor yang sudah saya pesan sudah sampai? Tanya Maura kepada para penjaga yang menatapnya tidak percaya, seorang wanita yang biasa berbicara ketus kepada mereka, kini berbicara lembut. Wanita yang terbiasa memakai pakaian sangat seksi dan memakai riasan tebal, kini polos tanpa makeup, dan pakaian yang sangat sopan. Terlihat sangat cantik dan lebih muda dari biasanya. Mereka hanya mengangguk, tanpa menjawab. Maura tersenyum melihat wajah sok mereka, dia paham apa yang mereka rasakan kali ini, kemudian Maura melanjutkan langkahnya untuk ke garasi. Seorang penjaga yang menyadari kepergian Maura, segera berlari mengikutinya. Non, ini kunci motornya, ucap si penjaga yang usianya lebih muda dari Dev. Maura menerima kunci tersebut, baik, terima kasih ucap Maura. Sama-sama Nona, jawab si penjaga tersebut dengan tersenyum senang. 45. Dev melihat tak jauh dari dirinya berdiri, ada motor sport yang cukup bagus kalau untuk ukuran istrinya yang memilih. Ini Tuan. Kau bisa memakai motornya untuk pergi ke tempat kerja, atau kemanapun kau mau, Maura memberikan kunci motornya ke tangan Dev. Ini terlalu berlebihan, kata Dev melihat motor gede berwarna hitam pekat, dan mengambil kuncinya dari tangan Maura. Tidak ada yang berlebihan, kata Maura tersenyum, kemudian dia melihat jam tangannya yang menunjukkan sudah pukul 7 pagi. Ya sudah, aku berangkat dulu, karena ada jadwal kuliah pagi, kata Maura berpamitan, dan meraih tangan Dev untuk diciumnya. Dek, Dev tersentak,
Dadanya berdesir seperti ada perasaan yang aneh. Melihat apa yang Maura lakukan, semalam Maura mencari artikel, bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Aku berangkat dulu, assalamualaikum. Jadi dia mulai mempraktikkannya hari ini, lalu Maura menaiki mobilnya, yang berada di samping motor suaminya. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Setelah kepergian Maura, Dev juga akan menaiki motornya, tapi sesaat kemudian ada barangnya yang tertinggal di kamarnya. Dev kembali lagi berjalan masuk ke rumah itu, tetapi mendapat tatapan remeh dari para penjaga, tapi Dev tidak peduli, dia terus berjalan menuju rumah istrinya. Langkahnya ringan, setapak demi setapak ia lalui, Dev sengaja lewat tangga, sekalian olahraga, setelah sampai pada lantai 2, langkahnya terhenti karena sudah sampai di depan kamar Nia, ia mengambil barang yang tertinggal. Setelah keluar dari kamarnya ia berpapasan dengan Nyonya Shirley, enaknya, seorang parasit bisa seenaknya keluar masuk rumah, sudah seperti raja saja, kata Nyonya Shirley tersenyum mengejek, ia berdiri menyender di dinding, dengan tangan terlipat di dadanya. Berada di samping kamar Maura, yang artinya dia juga baru keluar dari kamar Nina. Dev membalas senyumannya dengan senyum devilnya, tak lupa tatapan tajamnya yang membuat seluruh tubuh Nyonya Shirley merinding seketika. Dev mendekat, sebelum berlalu dia membisikkan kata-kata yang membuat wajah Nyonya Shirley memucat. Saya tahu yang parasit di sini. Mama mertua palsu, saya sudah tahu semuanya, Anda tahu. Kalau sampai Maura tahu yang sebenarnya, jadi sebelum semuanya terbongkar, lebih baik, berbuat baiklah kepadaku Nyonya Shirley yang terhormat. Dev berlalu dari tempat Nyonya Shirley berdiri dengan wajah pucat pasi, dengaran tubuh kakunya. 46. Setelah membuat mama mertua palsunya memucat, Dev berlalu dari rumah tersebut untuk menuju garasi. Dev menaiki motor yang diberikan istrinya, seleranya bagus juga, sampai lupa mau berterima kasih, gumam Dev tersenyum lalu memasukkan kunci motornya. Dev melajukan motornya keluar garasi dengan pelan. Setelah sampai di gerbangnya, tidak ada yang membuka gerbangnya. Tin-tin. Dev sudah membunyikan klakson motornya, tetapi tidak ada satupun yang mau membuka gerbangnya. Karena sudah kesal, Dev turun dan berjalan ke arah kerumunan para penjaga yang sedang bersantai di pos. Brak. Dev menendang pintunya kuat-kuat. Kalian tuli apa? Suara Dev menggelegar sampai membuat para penjaga ketakutan, apalagi melihat tatapan tajamnya, seakan-akan mengulitinya. Tetapi ada penjaga yang tersenyum mengejek, karena dia adalah ketuanya, yang menyuruh penjaga lainnya untuk tidak merembukakan pintu untuk suami Nona Maura. Anda tinggal buka sendiri gerbangnya Tuan, tidak perlu marah, kata penjaga itu dengan nada meremehkan. Lalu apa tugas kalian? Tanya Dev masih dengan tatapan intimidasinya. Tentu saja menjaga keamanan rumah ini, kata penjaga itu dengan entengnya, tidak ada raut wajah ketakutan di sana. Oh begitu ya, kata Dev tersenyum remeh. Buk. Dev menendang perut ketuanya sampai terjengkang membentur tembok, yang sedari tadi menatapnya reneh. Sialan, apa yang kau lakukan brengsek, kenapa tiba-tiba kau menendang perutku? Tanya sang ketua penjaga itu marah. Dev tersenyum mengejek, katamu tugas kalian menjaga keamanan, baru aku tendang sedikit saja sudah merintih. Brengsek, laki-laki tidak berguna, berandalan. Ayo lawan aku, teriak penjaga itu dan berniat akan melawan Dev. Sebelum tangannya meninju wajah Dev, Dev sudah menangkapnya lebih dulu dan memelintirnya ke belakang. Kalau kalian masih ingin bekerja di sini, maka patuhlah kepadaku. Kalau tidak, aku akan melempar kalian ke jalanan, sehingga tidak ada satupun orang yang akan mempekerjakan kalian. Ucap Dev pelan, membuat semuanya semakin merasa ketakutan, apalagi melihat wajah beringas Dev yang ingin menghajar mereka semua. 47. Membuat para penjaga nyalinya menciut. Bruk. Dev mendorong pria tersebut sampai menabrak tembok, dan mengeluarkan darah di keningnya, karena ruangan itu memang tidak terlalu besar. Jangan sok jagoan, kalau nyali kalian kecil.
Devber lalu kemudian menaiki motornya kembali. Para penjaga yang ketakutan langsung membuka pintu gerbang tersebut lebar-lebar, agar majikan barunya itu cepat keluar dari rumah. Ternyata kuat juga suaminya Nona Maura, pantas jadi bodyguard Nona Maura, wajahnya juga menakutkan, kata penjaga yang membuka pintunya, dan diangguki oleh teman-temannya. Ya seram, tubuhnya yang tinggi besar, sangat jauh berbeda dengan kita. Sementara saat ini di kamar yang begitu luas itu, seseorang sedang menangis terseduh-seduh, sambil memegangi tespek yang berada di tangannya. Bagaimana ini, kalau Tommy marah bagaimana? Dia sudah mewanti-wantiku agar jangan sampai hamil. Gumam Nina pelan. Aku akan mencoba meneleponnya dulu. Tut. Halo? Ada apa baby, pagi-pagi kamu sudah menelponku dengan suara khas baru bangun. Tommy mengangkat panggilan kekasihnya dengan malas. Kamu baru bangun Honey? Nina balik bertanya. Jawab Tommy malas. Honey, aku mau memberikan kabar untukmu. Saat ini aku tengah hamil anakmu, kata Nina dengan mulut bergetar. Karena takut Tommy akan marah, setelah menunggu beberapa detik tidak ada jawaban dari sana. Honey, halo Honey, apa kamu masih di sana? Tanya Nina cemas. Tidak apa-apa, kamu tenang saja, lagian kita akan menikah, kamu jaga anak kita baik-baik, karena itu adalah penerusku kelak, kata Tommy sedikit senang, meski tadi dirinya terkejut, karena pada waktu itu, dia tidak menginginkan anak dari Nina karena dia akan menikahi Maura, berhubung dia akan menikah dengan Nina jadi tidak ada masalah. Justru malah senang, karena dia juga butuh keturunan dari wanita baik-baik. Seperti Nina yang dia sendiri yang pertama kali mengambil kesucian Nina. Terima kasih Honey, tadinya aku takut kalau kamu akan marah kepadaku, ucap Nina sudah merasa lega. Tidak apa-apa baby. Tetapi jangan katakan dulu kepada orang-orang, kita akan mengatakannya nanti saja setelah 48 sebulan menikah. Karena aku tidak mau keluarga kita tahu tentang kelakuan kita sebelum menikah, kata Tommy memberikan saran kepada Nina. Baiklah Honey, kalau begitu kamu lanjutkan saja tidurnya, aku juga pengen tidur karena badanku terasa sangat lemas, karena tadi memuntahkan semua yang ada di perutku, kata Nina manja. Kamu juga istirahat baby, kasihan anak kita nanti, kata Tommy penuh perhatian. Padahal dirinya malas juga jika mendengar kata-kata kekasihnya yang muntah-muntah. Aku matikan dulu ya Honey. Aku mencintaimu, ya, ucap Nina senang. Kemudian mematikan teleponnya, setelah kekasihnya itu membalas kata-kata cintanya. Selalu Nina kembali merebahkan dirinya ke ranjangnya, karena rasanya sudah lega setelah mengatakan kepada kekasihnya itu. Di tempat lain saat ini Maura baru sampai di kampusnya. Mobil sport mewah miliknya sudah berhenti di parkiran universitas tersebut dengan rapi, tidak asal berhenti seperti biasanya. Maura membuka pintunya dan keluar secara hati-hati agar tidak terbentur pintu mobil. Semua orang menatap Maura tidak percaya. Lihatlah, bukankah itu Maura, mahasiswi yang bajunya biasanya seperti LC, ini penampilannya sangat berbeda, memakai pakaian serba panjang, dan tanpa make up sedikit pun. Ada apa dengannya? Bisik-bisik para mahasiswi yang berada tidak jauh dari Maura berdiri. Benar, tetapi lihatlah, wajahnya jadi lebih fresh, dan terlihat sangat muda, bahkan seperti anak remaja saja, kata temannya menimpali. Maura berjalan melewati kerumunan mahasiswi tersebut yang sedang membicarakan dirinya, tidak lupa dia tersenyum menyapa, lalu berjalan meninggalkan mereka yang tambah terkejut. Apakah kalian melihat tadi? Barusan dia tersenyum kepada kita, kata mahasiswi yang tidak percaya. Benar sekali, seorang Maura yang sangat sombong itu mau tersenyum kepada kita, yang jelas-jelas jauh sekali levelnya dengan Maura, anak pengusaha kaya raya, kata teman-temannya menimpali. Sudah, jangan membicarakannya, nanti kalau dengar, dia bisa marah lagi bagaimana, dan akan membuli kita seperti kemarin-kemarin dia membuli anak cupu itu sampai beberapa hari tidak berangkat karena takut, ucap temannya yang merasa takut.
Lalu mereka mengangguk setuju dan berjalan ke koridor kampus untuk masuk ke dalam kelasnya. Berjalan tidak jauh dari Maura yang ada di depan mereka. Mereka sendiri menyadari kalau para mahasiswa menatap Maura dengan penuh kekaguman, sedangkan para mahasiswi menatapnya dengan iri. Bruk. Saat Maura sedang berjalan dengan santai, tiba-tiba di arah depannya ada orang yang menabrak Maura dengan sangat keras, sehingga buku-buku yang dipegang oleh orang tersebut berjatuhan, dan setelah Maura melihatnya ternyata itu adalah si cupu yang tempo hari dia bully. Semua orang yang melihatnya menahan nafas, takut kalau Maura akan marah-marah seperti biasanya. Tetapi, 49. Yang mereka nantikan tidak terjadi, karena Maura malah berjongkok dan membereskan buku-buku yang berserakan di lantai dan menyusunnya menjadi satu. Lalu memberikan tumpukan buku tersebut kepada si cupu yang sedang terduduk ketakutan, tubuhnya bergetar menahan ketakutan yang teramat dalam. Pembulian yang tempo hari ia dapatkan sajak masih terasa membekas dan membuatnya trauma. Ini bukumu. Lain kali hati-hati ya, dan aku minta maaf untuk perlakuanku tempo hari kepadamu. Kemudian Maura bangkit dan tersenyum sambil menyentuh bahu si cupu itu dengan pelan, dan berjalan setelah membantu si cupu itu berdiri. Membuat orang-orang terkejut dengan perlakuan Maura hari ini, ternyata bukan hanya penampilannya saja yang berubah, melainkan perlakuannya juga berubah drastis. Tidak ada wajah kemarahan di sana, yang ada wajah teduh penuh kelembutan juga ketulusan. 50. Kali ini Maura belajar dengan serius. Semua temannya menatapnya tak percaya. Sampai jam mata kuliah berakhir semuanya terasa hening. Tidak ada kegaduhan yang biasa Maura perbuat. Sang dosen pun menatapnya tak percaya. Maura bisa selesai mengikuti mata kuliahnya. Biasa setengah jam irinya masuk, maka Maura akan keluar. Teman-temannya yang biasa diajak gaduh oleh Maura ikut diam, karena sudah dari tadi Maura menatap mereka dengan tatapan tajam. Kini semua para mahasiswa dan mahasiswi keluar dari kelas. Maura masih berdiam diri di tempatnya. Teman-temannya yang memakai pakaian seksi menghampirinya. Ra, 2 hari nggak ada kabar. Datang-datang kok kamu berubah? Kata Sendi temannya yang tidak suka dengan perubahan Maura. Benar kata Sendi, aku lebih suka kamu yang kemarin daripada yang seperti ini, ucap Rita menimpali perkataan Sendi. Kedua tangannya terlipat di dadanya. Berdiri dengan bow ****G menyender ke atas meja di samping Maura. Maura menatap tajam ke arah temannya itu. Kalau kalian tidak suka dengan perubahanku, tidak masalah. Aku tidak butuh seorang teman yang tidak mendukung perubahan temannya yang lain padahal berubah lebih baik, kata Maura menatap tidak percaya dengan kedua temannya ini. Kalau begitu aku tidak mau berteman denganmu lagi. Aku tidak suka dengan teman yang sok suci sepertimu, munafik. Kata Sendi berlalu pergi menarik tangan temannya Rita dan meninggalkan Maura seorang diri di dalam kelasnya. Maura hanya mengangkat kedua bahunya acuh, terserahlah. Aku juga tidak butuh teman seperti kalian. Kalian tidak jauh beda dengan orang tua palsuku, yang selalu mendukung aku, setiap aku berbuat buruk, gumam Maura tanpa ada yang mendengar karena dia hanya seorang diri di dalam kelasnya. Kemudian Maura berdiri dari kursinya, dan berjalan keluar kelas, masih seperti tadi saat dia berangkat. Saat ini para mahasiswa dan mahasiswi masih menatap dirinya tidak percaya, tatapan mengejek maupun tatapan penuh kagum, ia dapatkan. Tetapi Maura tidak peduli, dia hanya berjalan lurus di koridor kampus tersebut untuk berjalan ke arah parkiran, karena Maura berniat ingin makan siang di tempat suaminya bekerja, restoran California Bites yang sangat terkenal itu. Di sepanjang perjalanan, Maura banyak memikirkan sesuatu, tentang masalah demi masalah yang telah terjadi di hidupnya. Dia sangat bersyukur, Tuhan mau membuka mata hatinya agar bisa berubah. Sebelum dirinya hancur karena kebodohannya sendiri. Maura telah sampai di parkiran dan segera masuk ke dalam mobilnya, karena cuaca hari ini sangat terik. Walaupun Maura memakai baju serba panjang tetapi panas matahari masih menembus kulitnya. Maura menghidupkan mesin mobilnya lalu meninggalkan parkiran tersebut dengan pelan. Tidak lupa Maura mengklakson para satpam yang menjaga pintu gerbang tersebut.
Maura ingin memberi kejutan kepada suami itu, kalau dia, diam-diam akan ke sana. Sementara di tempat lain saat ini Nabila sedang berpamitan dengan putra-putrinya, "Hai kesayangan mama, kalian di 51 rumah hati-hati ya dan jangan rewel, mama mau menemui om kalian dulu, karena beberapa hari ini om kalian tidak pernah mengunjungi kita, kap kap kap." Nabila meninggalkan anak-anaknya bersama dengan para suster yang menjaganya. "Kalian jaga anak-anakku dengan baik, kalau ada apa-apa segera hubungi saya," kata Nabila dengan ramah kepada dua suster yang menjaga anak-anaknya. "Baik Nyonya. Nona hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan, kami akan menjaganya dengan baik," kata para suster itu dengan serentak, lalu Nabila meninggalkan anak-anaknya yang masih tertidur itu. Karena memang bayi baru lahir itu masih banyak tidurnya, dia melahirkan belum ada 2 minggu tapi sudah seperti biasa, tidak ada rasa sakit yang tertinggal pasca melahirkan. "Kau lihatlah, orang kaya mah beda, baru 2 minggu lahiran, jalan sudah seperti biasa saja, seperti tidak pernah melahirkan," bisik sang suster setelah kepergian Nabila. "Benar sekali. Lihatlah, badannya juga langsung kembali seperti semula, walaupun sedikit berisi, tapi terlihat lebih seksi malah, juga begitu cantik sangat cocok sekali dengan Tuan Mike yang tampan itu," kata temannya menimpali. "Mau kemana Non?" tanya sang sopir dengan ramah setelah membukakan pintu mobil untuk majikannya di kursi penumpang. "Ke restoran California Bites ya Pak, aku ada janji di sana dengan Om Dev," kata Nabila dengan lembut. Sang sopir mengangguk dan melajukan mobilnya pelan keluar dari pelataran rumah Nabila menuju ke restoran yang majikannya itu sebutkan. Nabila hanya diam saja di dalam mobil, sesekali dirinya bertukar pesan dengan suami dan omnya. Tak lama kemudian, Nabila telah sampai di restoran omnya itu. Sebuah restoran yang cukup besar, juga halaman yang luas. Sungguh di luar ekspektasi Nabila. Ternyata di sini lebih mewah daripada yang berada di Amerika. Nabila turun dari mobilnya setelah sang supir membukakan pintu mobilnya. "Ayo Pak, masuk sekalian. Makan siang," kata Nabila ramah mengajak sopirnya ke dalam restoran. "Tidak usah Non, saya mau ke seberang saja, makan di sana lebih cocok di lidah saya," jawab sang supir jujur lalu terkekeh menunjuk rumah makan Padang yang cukup besar. Nabila mengeluarkan uang berwarna merah 3 lembar. "Ini Pak, untuk makan Bapak," Nabila menyerahkan uang tersebut kepada supir paruh baya itu. "Tidak usah Non," tolak supir dengan sopan, karena gajinya cukup banyak kalau untuk sesekali makan di rumah makan itu. "Rejeki jangan ditolak Pak," kata Nabila lembut, lalu sang sopir menerima uang tersebut dengan tidak enak hati. "Baiklah Non, terima kasih. Nanti kalau urusannya sudah selesai segera hubungi saya kembali," kata sang supir. 52. Nabila. Nabila mengangguk, dan berjalan ke arah pintu restoran tersebut. Ternyata restorannya sangat ramai, mungkin karena ini sudah mendekati jam makan siang, apalagi restoran milik omnya ini berada di tengah-tengah kota, pasti banyak kalangan bisnis yang datang untuk makan siang. Nabila terus berjalan, meski banyak pasang mata yang melihat dirinya aneh, dengan pakaian serba tertutup. Tak lama kemudian omnya itu melambaikan tangannya, ternyata omnya sudah duduk di kursi pojokan. "Assalamualaikum Om," tanya Nabila lembut. Dan menjabat tangan omnya itu, tak lupa mencium tangannya dengan taksim. "Waalaikumsalam, bagaimana kabarmu Nabila?" Dev mengusap kepala keponakannya itu saat mencium punggung tangan dirinya. "Alhamdulillah, baik Om. Aku tidak menyangka, restoranmu kali ini begitu mewah," jawab Nabila dengan girangnya. "Alhamdulillah, aku sangat bersyukur bisa di titik ini, cabangnya yang lain juga tak kalah mewahnya," kata Dev bangga dengan pencapaiannya. "Pasti kakek nenek juga ayah bangga denganmu Om," ucap Nabila berkaca-kaca. Dev tersenyum mengangguk. Sementara sedari tadi ada yang melihat interaksi antara Dev dan seorang wanita bercadar yang begitu mesra. Membuat hati seorang wanita merasa terbakar. 53. Siapa wanita itu?
Apakah dia kekasihnya Tuan Dev? Atau bahkan istrinya? Kalau kekasih tidak mungkin, wanita tertutup itu mau diusap kepalanya, apalagi mencium tangan lelaki walaupun memakai sarung tangan. Pantas saja dia tidak pernah melihatku. Ternyata seleranya yang tertutup seperti itu, mungkin pertama kali melihatku, dia pasti jijik dengan pakaianku yang sangat terbuka itu. Maura melihat dirinya sendiri, miris sekali nasibnya, dia tersenyum miring, sekalinya mencintai seseorang dengan tulus malah dikhianati. Dan sekarang, dia sudah mulai nyaman dengan seseorang. Ternyata seorang itu bukan miliknya. Walaupun statusnya sudah sah di mata agama. Mungkin aku ditakdirkan hanya hidup sendiri, gumam Maura berkaca-kaca, matanya sesekali melihat ke arah suaminya itu. Maura menutup mulutnya menggunakan masker, tak lupa memakai kacamata hitam, agar suaminya itu tidak mengenalinya, karena tadinya dia ingin memberi kejutan kepada suaminya itu, namun dirinya yang terkejut dengan kenyataan yang dia lihat sekarang ini. Walaupun dia belum membuka hatinya untuk suaminya itu, tetapi ada rasa nyeri di dalam hatinya, melihat kemesraan suaminya itu, walaupun caranya berbeda tidak seperti Tommy, yang dia lihat dari suaminya itu, adalah tatapan lembut terhadap seorang wanita. Dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Karena tidak tahan melihat suaminya sedari tadi tersenyum terhadap dengan wanita lain, akhirnya Maura memutuskan untuk meninggalkan restoran tersebut, tidak jadi makan siang dan kembali ke rumah saja untuk menenangkan pikirannya. Dev menceritakan semuanya kepada keponakannya itu. Tidak ada yang ditutup-tutupi sedikit pun, karena hanya kepada keponakannya lah dia percaya. Nabila sampai menggelengkan kepalanya, merasa terkejut, juga lucu, tetapi kasihan juga melihat omnya saat ini berada di situasi yang sulit. Terus, di mana istri om sekarang? Aku ingin berkenalan dengannya. Tanya Nabila penasaran dengan sosok yang membuat omnya itu. Tuh. Dev mengangkat dagunya sedikit menuju ke arah pintu. Nabila menoleh dan melihatnya sekilas, kok pergi om, bukannya ke sini? Tanya Nabila penasaran karena melihat wanita yang katanya istri omnya itu pergi dari restoran dengan wajah yang ditekuk dan berjalan tergesa-gesa. Entahlah. Kata omnya itu mengangkat kedua bahunya. Karena sudah dari tadi dia juga sudah memperhatikan istri kecilnya itu yang datang menggunakan masker, walaupun baru 1 hari menjadi suaminya. Tetapi Dev sudah tahu kalau barusan itu adalah istrinya. Apa mungkin istrimu cemburu melihat kita, atau mungkin juga istri om itu salah paham? Kata Nabila sambil mengetuk-ngetuk dagunya. Itu tidak mungkin, kami baru menikah, dia juga baru patah hati. Tidak mungkinlah cemburu. Kata Dev terkekeh. Nabila mengangguk setuju. Benar juga, 54. Ayo om, mumpung aku di sini, aku mau pesan makanan yang paling enak di sini, tapi gratis ya. Nabila mengedip-ngedip karena matanya lucu membuat Dev tertawa dengan tingkah keponakannya itu. Tunggu saja. Sebentar lagi juga makanan datang, aku sudah menyiapkan semuanya. Kata Dev tersenyum dan benar saja, makanan datang. Dan diantar oleh seorang pelayan wanita cantik, dengan balutan hijab, ternyata omnya ini benar-benar memperhitungkan semuanya. Termasuk cara berpakaian para pelayannya, walaupun restorannya ini kebarat-baratan, tetapi pakaiannya sopan. Silakan Nona dinikmati makanannya, ucap sang pelayan itu dengan ramah, dia sudah diberitahu, kalau ada keponakan bosnya yang akan datang. Terima kasih mbak, kata Nabila lembut. Aku cicipi sekarang ya om. Kata Nabila senang. Dev tersenyum mengangguk. Bismillahirrohmanirrohim. Nabila menyingkap cadarnya sedikit. Dan memakan makanan sesuap demi sesuap. Masya Allah, ini lezat sekali om. Kata Nabila menikmati makanan tersebut. Matanya berbinar cerah. Sudah lama dia tidak mencicipi makanan di restoran milik omnya ini, ternyata rasanya semakin lezat. Drap. Tak lama kemudian terdengar seseorang masuk dengan langkah berat, badannya tegap, sorot matanya tajam. Berhenti setelah beberapa langkah dari pintu masuk. Lalu mengedarkan pandangannya ke segala arah,
dan terhenti pada sebuah titik yang berada di pojokan. Matanya langsung berbinar cerah, setelah melihat apa yang ingin ia cari. Semua orang berhenti dengan aktivitasnya sesaat untuk melihat siapa yang datang. Orang tersebut berjalan mendekat ke arah Nabila yang berada di pojok restoran, karena yang makan di restoran tersebut, kebanyakan seorang pengusaha, jadi sudah pasti tahu siapa yang telah datang saat ini. Enak ya makanannya, sampai tidak ingat dengan suamimu ini. Ucap Mike lembut mengelus kepala sang istri. Oh ternyata yang tadi memakai cadar barusan adalah istri dari Tuan Mike, ucap seorang pengunjung yang melihat perlakuan Mike kepada istrinya yang sangat lembut itu. Benar sekali, tidak hanya tampan, kaya raya, tetapi sangat lembut terhadap istrinya itu, kata pengunjung yang lain menimpali. Mereka meneruskan makan siangnya, setelah tadi terhenti sebentar karena kedatangan pengusaha muda yang sangat disegani semua orang. Nabila menoleh, tersenyum di balik cadarnya. Dia lupa, tidak memberi kabar kepada suaminya kalau dirinya sudah sampai di restoran milik omnya. Karena begitu senangnya dia sampai lupa. 55. Maafin Nabila mas, ucap Nabila lembut. Mike tersenyum mengangguk, lalu duduk di samping istrinya itu berseberangan dengan Dev. Wah, tumben-tumbennya ini. Seorang bos besar yang sangat sibuk itu bisa menyempatkan waktunya untuk kesini, ejek Dev. Karena memang Mike tidak pernah mampir ke restoran miliknya selain untuk survei saja dan hanya sebentar, karena Mike selalu makan di rumah bersama istrinya. Itu pun karena ada istriku di sini, kalau tidak ada mana mungkin. Jam istirahat makan siang, aku kesini. Lebih baik, pulanglah, untuk makan siang bersama istri cantikku ini, ucap Mike mengelus lembut kepala sang istri yang tertutup oleh himarnya. Ucap Mike barusan membuat wajah Nabila memerah, untungnya itu tidak terlihat, karena tertutup oleh cadarnya. Ini mas makan. Nabila menyuapi suaminya di hadapan omnya, membuat Dev mencibikkan bibirnya. Ternyata enak juga makanannya, kata Mike serius. Nabila hanya mengangguk setuju. Kalau tidak enak, tidak mungkin ramai seperti ini, kata Dev tersenyum mengejek. Mereka berbincang sampai jam istirahat selesai, kemudian, Mike mengantar istrinya dulu untuk pulang ke rumah, barulah dia kembali lagi ke perusahaannya. Untuk meneruskan meetingnya, karena tadi tertunda hanya untuk menyusul sang istri. Di tempat lain saat ini, Maura sudah kembali ke rumahnya dengan wajah murung. Ia pergi ke dapur karena perutnya terasa lapar, karena barusan dia belum sempat makan siang di restoran itu. Melihat pemandangan yang membuatnya tidak mood. Ternyata di meja makan, ada adiknya yang sedang memakan rujak yang membuat dirinya ngilu. Makan apa kamu Nin? Tanya Maura tersenyum mengejek, sepertinya di dalam pikirannya itu memang benar kalau saat ini Nina itu sedang mengandung. Nina tersenyum dan sedikit menunduk karena dia malu terhadap kakak palsunya itu, karena dia sudah ketahuan selingkuh dengan calon kakak iparnya. Lagi ingin rujak kakak mau? Tanya Nina lembut, tetapi suaranya sedikit bergetar karena takut. Aku tidak hamil, jadi mana mungkin makan rujak asam seperti itu, kata Maura telak, membuat Nina salah tingkah, karena dirinya memang saat ini sedang hamil. Kak, panggilnya ragu. Ada apa? Tanya Maura menaikkan sebelah alis.